serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Tuhan Yesus berkati kalian ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Ayo. Nah, kalau sudah siap silahkan duduk dengan baik. Yang belum siap, yang belum mandi dulu. Ayo mandi. Ayo bagus mandi. Habis itu ganti baju. Nah, yang sekarang masih main, berhenti dong, berhenti. Nah, bagus. Ya, kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membawa anak-anak untuk selalu diberkati dan selalu berbahagia. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu Muri dan Kak Putri. ada sukacita. Anak-anak kalau Ibu Guru bilang ada sukacita, anak-anak jawab amin gitu ya. Oke, sekarang Ibu tanya ya, ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Pinter, siap memuji Tuhan. Kita mau olahraga, kita mau menyanyikan lagu Kedua Tanganku Mempunyai Jari dan dilanjutkan Jalan Serta Yesus. Siap ya? Kedua tanganku mempunyai jari, dirampangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kaki, kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mau berdoa. Tuhan menyertai ibadah online pada hari ini yang dipimpin oleh Ibu Ika. Mari anak-anakku, sebelum kita masuk dalam ibadah minggu pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami anak-anakmu datang mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami hendak masuk dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan menolong kami, sertai kami, karena kami rindu firman yang akan diberikan oleh Ibu Guru Sekolah Minggu. Kami mengerti. Tuhan Yesus, sertai kami, tolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak yang taat untuk mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau nyanyikan lagu Jangan Menyerah. Kalau anak-anak belum bisa, belajar sama-sama ya. Yuk. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Sehat-sehat semua kan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua pasti sehat. Oh iya, jangan lupa untuk pakai masker ya. Anak-anak masih ingat kan bagaimana cara pakai masker yang baik dan benar? Nih, Ibu Wit kasih contoh ya. Masker itu dipakai untuk menutupi hidung, mulut, sampai dengan dagu. Seperti ini. Dan satu lagi, anak-anak juga harus rajin cuci tangan, bisa pakai sabun atau dengan pakai hand sanitizer. Oke? Anak-anak, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba acungkan tangannya. Saya. Wah, Ibu Wiwit bisa melihat banyak sekali anak-anak yang sudah mengacungkan tangan. Artinya, anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hebat! Anak-anak Tuhan Yesus hebat-hebat semuanya. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memohon pimpinan Tuhan agar kita bisa memahami firman Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ibu Wiwit yang pimpin berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami agar kami bisa membaca dan memahami firman Tuhan dengan baik. Tuhan mampukan kami, Tuhan bimbing tuntun kami agar kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak, sekarang kita siapkan Alkitab kita ya. Yuk, kita sama-sama siapkan Alkitab. Kalau sudah siap Alkitabnya, kita buka dari kitab Keluaran 14 ayat 31. Sekali lagi, dari kitab Keluaran 14 ayat 31. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Kitab Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah anak-anak, ternyata bacaan kita pagi ini masih tentang Bapak Musa ya. Anak-anak masih ingat kan cerita tentang Bapak Musa di minggu lalu dan di minggu sebelumnya? Oke, hebat. Anak-anak masih ingat ceritanya. Nah, kalau pagi ini kita mau dengar cerita tentang Bapak Musa yang memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Teberau. Tapi kira-kira bagaimana caranya ya Bapak Musa memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Teberau? Bangsa Israel itu kan orangnya banyak banget. Udah gitu, Laut Teberau itu dalam dan luas. Bagaimana caranya ya? Anak-anak ada yang tahu nggak gimana caranya? Nah, mau tahu jawabannya? Yuk, kita sama-sama saksikan video ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka.
sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Anak-anak, dari video tadi kita bisa tahu bahwa Bapak Musa dan bangsa Israel adalah bangsa yang kecil, lemah, dan tidak berdaya. Tetapi mereka selalu mempercayakan hidup mereka pada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Maka Tuhan akan selalu melindungi dan menjaga mereka sehingga mereka beroleh keselamatan. Nah, anak-anak juga bisa loh mencontoh perilaku Bapak Musa dan bangsa Israel yang percaya pada penyertaan Tuhan. Jadi misalnya begini, kalau misalnya anak-anak menemukan kesulitan dalam proses belajar selama belajar dari rumah, anak-anak nggak boleh langsung menyerah, anak-anak nggak boleh langsung marah-marah. Aduh, soalnya susah banget sih.
gak bisa ngerjain nih. Udah, aku gak mau selesaikan tugasnya. Gak boleh begitu. Jadi, sebelum mulai belajar, anak-anak berdoa dulu, minta bimbingan dan penyertaan Tuhan selama anak-anak belajar. Kalau misalnya anak-anak menemukan kesulitan, anak-anak bisa tanya ke papa mama, atau ke bapak ibu guru, atau ke kakak, atau ke teman-teman yang lain. Percaya deh, pasti Tuhan akan bantu, akan kasih jawaban dengan berbagai cara. Kesimpulan dari pelajaran kita pagi ini adalah orang yang hidupnya senantiasa percaya dan beriman kepada Tuhan, serta hidup berdasarkan firman dan perintah Tuhan, akan beroleh keselamatan dan hidupnya akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Yuk anak-anak, kita sama-sama belajar untuk percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anakku, tadi Ibu Guru sudah bercerita tentang Nabi Musa kan? Yuk sekarang kita mau beraktivitas bagaimana Nabi Musa membelah lautan. Nah, kita akan beraktivitas dengan memakai media kertas. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu kertas kuarto atau kertas sampul 2. Yang satu warna, boleh anak-anak, boleh warna biru, boleh warna putih 1. Kemudian kertas yang berwarna coklat 1. Kita siapkan juga gunting, kita siapkan juga lem, kemudian kita juga siapkan pulpen atau pensil. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita bersama-sama. Nah, anak-anak boleh, kita akan menggambar pakai pena. Kita boleh menggambar, terserah anak-anak mau modelnya seperti ini boleh. Nah, sudah seperti ini, kemudian anak-anak gunting. Nah, ikutin ya guntingnya dengan gambar yang di sini yang anak-anak tadi gambar. Ikut gunting seperti ini nih, seperti ini. Gunting sampai dia, nah seperti sampai selesai, sampai ke atas. Kalau sudah, maka dia akan jadi seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, gimana caranya? Kita ambil kertas yang 1. Nah, kita akan lem ini hasil guntingan kertas yang tadi. Gimana caranya ya? Nah, kalau sudah digunting, kita lipat sedikit nih, kita lipat separuh. Nah, yang 1 juga kita lipat. Kemudian kita akan lem. Kita akan lem seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya. Kita lem. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kita lem. Kalau sudah kita lem, maka dia akan jadi seperti ini kalau sudah kita lem. Kita lem. Ya, kita lem ya, kita beri lem. Nah, kita beri lem. Hati-hati ngelemnya ya anak ya, supaya tidak berantakan. Kita lem. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kerjakan yang satunya juga seperti ini. Nah, kita akan seperti ini, lihat. Sudah jadi kan? Nah, kalau sudah jadi, ini kita umpamakan laut yang dibelah oleh Nabi Musa dengan menggunakan tongkatnya. Anak-anak bisa minta tolong sama mama papanya. Mama, tolong dong cariin gambar Musa di internet. Nah, kalau sudah, kita tempel gambar Musa seperti ini. Ini hasil yang tadi kita kerjakan bersama-sama. Mudah kan anak-anak? Yuk, semuanya bisa mengerjakan. Nanti kalau anak-anak sudah bisa mengerjakan dan sudah selesai, foto ya, kirim ke Ibu Ami. Nih nomornya. Jangan lupa kirim ke Ibu Ami. Selamat mengerjakan anak-anak. Pasti anak-anak bisa. Nah, ini hasil yang tadi kita buat bersama-sama. Bagus kan anak-anak? Pasti anak-anak bisa melakukannya. Nah, kalau sudah dikerjakan, nanti anak-anak foto, kemudian kirim ke Ibu Ami ya. Nih nomor HP-nya di sini. Pasti anak-anak bisa. Selamat mengerjakan.
sudah bernyanyi, sudah beraktivitas. Saatnya kita mau menutup ibadah pada hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah beraktivitas. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu agar setiap harinya kami senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan senantiasa ditolong oleh Engkau. Bapa dalam sorga, kami juga mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa buat papa mama, buat ibu guru sekolah minggu. Tuhan juga melindungi, menyertai, dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagus sekali ya firman yang dibawakan oleh Bu Wiwit. Luar biasa. Allah menyertai bangsa Israel menyeberang lautan yang luas sekali. Sebelum kita selesai ibadah ini, kita mau menutup dengan lagu pujian Bagaimana Cara Musa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.